Desa Bagupalawa, ada sebuah aliran air yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan warga. Sungai Tambah, tempat orang dulu mengambil air minum, mandi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika Sungai Kahayan tidak bisa lagi diandalkan. Walau kini, kawasan ini sedang direnovasi dan bentuk sungainya tak lagi terlihat seperti dulu, cerita tentang khasiat airnya tetap hidup di tengah masyarakat. Ada yang percaya, ada yang menyimpan pengalaman pribadi, dan semuanya menyatu dalam ingatan kolektif warga Bagupalawa. Saat kami di desa, Sungai Tambah sedang meluap hingga aliran air aslinya terlihat dan membentuk semacam danau rawa gambut. Renovasi kawasan wisata juga terhambat karena banjir yang terjadi belakangan ini. Ini sejarah Sungai Tambah itu. Sungai Tambah itu kita bilang tadi kan akhirnya daripada kata petambah tadi. Kalau kalian aja petambah coba di tambah Sungai Tambah. Itu pemilihan nama itu kan bukan karena tanpa alasan. Jadi sebelum ke Bagupalawa ini kan dulu ada namanya Kampung Lepetan. Di sana kan ada Kampung Lepetan. Jadi sebelum kita orang warga Bagupalawa pindah ke sini, ada satu warga. Ini cerita orang tua kan. Jadi ada satu keluarga, kemudian dari semua keluarganya sudah meninggal semua. Jadi tinggal dia sendiri. Dan dia pun dalam keadaan sakit-sakitan, mereka frustasi kan. Ini juga keluar tentang sini. Masuklah dia di sungai itu. Dia masuk sampai di bubuknya. Pertengahan perjalanan sampai di belakang. Dan sehingga di situ dia mandi, dia makan minum di situ, rasanya ada perubahan gitu kan, kayak sehat gitu kan, ini mandi dulu di beberapa hari sembuh, dia merasa sudah enakan, dan dia pulang disampaikan ke keluarga, dan saya sudah sehat, karena saya mandi, minum, dan makan dari air itu, gimana katanya, saya bawa orang, mereka melakukan hal sama, mereka makan minum di situ, dan sembuh juga semua kan. Akhirnya pulang mereka, bawa lagi keluarga. Semua orang di kampung Lepetan itu diajak ke situ. Akhirnya mereka mandi, makanya itu bahkan kalau buat putih kita itu bahkan sampai ada yang bikin pondok dan juga kan mungkin di situ. Sembuh semua. Tersadarlah kabar ini kepada keluarga-keluarga yang ada di kampung tetangga. Semua datang ke rumah semua sehat kan? Yang mengalami ini. Makanya orang tua dulu bilang berarti sungai ini bukan sungai penyeberangan gitu kan, sungai ini bisa melindungi kita. Jadi kan sungai ini berarti sungai tertambah gitu kan. Sebenarnya masyarakat kita sampai sekarang masih yang meyakini bahwa sungai itu memang finansial sendiri. Apalagi kalau orang misalnya penyakit sakit-sakitan atau misalnya zaman COVID kemarin banyak doakan dari luar, dari masing-masing bahkan ayah dari Jawa itu minta dikirimkan air Sungai Tambah buat COVID itu. Sebagian itu kan banyak juga yang singgah di situ bukan cuma sekedar untuk inilah untuk obat, kalau ada yang sampai ya menitipkan doa dan harapannya di situ kan mungkin ada yang terganggu, makanya jangan heran kalau situ ada benda-benda merah, benda kuning dibikin mereka kan, ya kita juga nggak tahu kalau saja apa kan gitu. Makanya itulah singkat ceritanya kenapa itu dikatakan sebagai tambah, karena memang ada sejarah-sejarahnya itu yang pernah menemukan orang. Karena mereka yakin bahwa dengan adanya mereka di mereka minum air di situ, mereka masak pakai air tambah itu, kemudian mereka mandi di sana, mereka sembuh. Sementara sebelumnya mereka sudah melakukan berbagai upaya dengan berbagai upaya, macam-macam obat-obatan, bahkan dengan cara-cara kearifan lokal kita mendayakan, tidak ada satu pun yang bisa menyembuhkan. Kalau saya bilang masih lah. Kalau misalnya saya ini kan paling misalkan udah mandi Sungai Tambah aja. Lagi buat cuma pilih biasa kan, kalau COVID kemarin sudah mandi Sungai Tambah biasa. Mungkin mereka yakini, tapi semuanya kan tergantung sugesti kita. Kalau kita yakin obat itu menyembuhkan kita ya pasti sembuh. Kalau kita nggak yakin ya nggak mungkin sembuh. Memang roti horano bekas cara kapan kilen masani orang tambak kami sengan upi iya na anu kwa blaku danom hitung hikau kwa kanbot ketun kwa
abang janu na ko hau miho pa. Kele hau ta anu nevente. Kahaban nevente yo kare mandu ya narai. Pero penyakit ti gitu hita tambah ko nulu te mandera. Soal kan danum tambah bahala dia tercemar. Jadi kuan nulu te anu danum tambah ara sebut aqua sungai tambah aqua jadi danum sungai tambah Sungai tambah. iya jadi danum matur kan tu Akan tambah tambah. pun kuah di pengetahuan gitu kan Jatun ti dia puji. Dia puji. Jekar eka ritual ti dia puji. Jatun ti wayah tuh teh eka wisata. Ihin teh pas metu wayah teh teh ketining danum teh jernih. yo semuanya pandang menyangit na kaki Iya, wayah tuh dia puji hindai awi danum terus handalem kan agak bahandang danum bahanang danum utak kayu yo na di model. yo kayu na itu barakani kate na Yo. so mengguang sungai na jadi Sebagian sambil medis kan yo sambil kayak dengan medis. yo sambil kayak gitu Ya tergantung dengan keyakinan. iya tergantung dengan keyakinan itu tuh Orang datun kare medis kan kare medis jarang dan harap teh teh ini awi luhuran teh arek yakin. mandu ikan miho kau rasai Namun wayah tuh teh ya kepercayaan keyakinan teh agak kurang arai mawi awi dokter kan TG. yo Kita jadi mengandalkan dokter. Nuan danum tambah kani tanpa dimasak. Yo langsung ikut teh sehingga kita akan kesembuhan kia ampi anu bakas teh. Kita makara aja sungai tambah teh, abi dan mate tahu akan obat. Yo. Kenai na murun teh sambil ngambil murun kenai teh. Tahu kene tanpa jatuh minum obat ya. Tapi mun bapak mengisah nah tege kisah wah kisah ulu bara bukit lidi tubihin tege menanjung akan bahu pelawak tuh jadi di empas sungai itu ulu gila di empas sungai teh lalu menjatuh kan sungai teh kan danum teh ia menjatuh sehingga ia gila teh kele yo kita kisah ia sadar lalu li ia kan bukit liti kita kisah bapakku sini ulu berdepan kelangkun sek ini dari mana pak dari Pangkalan Kuku terus airnya dibawa kemana pak ke Pangkalan Kuku karena ada cerita di sini katanya airnya bisa jadi obat ya benar pak TJ indai kimi tanu aqua botol aqua hai tapi ye arek botol teh sekte dari mana pak dari Jakarta terus airnya dibawa di botol itu dibawa kemana pak dibawa ke Jakarta. Keyakinan warga terhadap air penyembuhan lahir dari cerita lama dan pengalaman nyata sebelum adanya sarana air bersih. Bagi masyarakat Bau Palawa, Sungai Tambak bukan sekedar aliran air. Ia adalah bagian dari kehidupan, diwariskan dari cerita leluhur yang percaya bahwa air ini punya sifat untuk penyembuh penyakit.